Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya Widayanti. Kali ini sesuai dengan video YouTube yang diberikan Mr. Hanan tentang karakteristik of language atau karakteristik bahasa yang telah dibahas oleh Dr. Darnel. Sebelum ke materi, kita perlu membahas tentang apa itu bahasa. Apabila mendengarkan kata bahasa atau language, setiap orang akan berpikir bahwa bahasa itu adalah alat untuk komunikasi, dan hal itu adalah benar. Karena bahasa itu adalah alat komunikasi untuk bertukar informasi. Dan bahasa memiliki karakteristik sehingga disebut sebagai alat komunikasi. Bahasa yang menjadi sistem komunikasi manusia berbeda dengan hewan. Karena hewan tidak memiliki bahasa yang sistematik seperti bahasa manusia, tetapi hewan bisa berkomunikasi dengan sesama spesiesnya. Ada satu pertanyaan dari seorang siswa tentang pembahasan karakteristik bahasa. Bahasa ini yang apa yang membuatmu berpikir tentang bahasa? Seorang siswa berkata seperti ini, mengapa kita mempelajari sistem bahasa pada hewan? Jika hewan itu sendiri tidak memiliki bahasa, apa gunanya? Dan intinya adalah bahwa ada tumpang tindih, karakteristik yang tumpang tindih, dan itu mungkin ada. Pada kenyataannya, kemungkinan bahwa bahasa sebagai sistem komunikasi dibangun di atas mekanisme yang digunakan untuk sistem komunikasi spesies lain. Dan untuk alasan itu, kita dapat belajar tentang mekanisme dasar sistem komunikasi bahasa dengan melihat sistem komunikasi yang mungkin berhubungan jauh dengannya, seperti kita dapat belajar tentang tubuh manusia dengan belajar spesies yang bukan hak kita sendiri. Kita dapat belajar tentang cara otak bekerja. Kita dapat belajar tentang cara organ kita bekerja. Kita bisa belajar bagaimana kita tahu bagaimana proses dari kelelawar. Jadi pembelajaran komunikasi bahasa ini menjadi sebuah pelajaran yang umum, bagaimana kita meneliti cara kerja otak, cara mekanisme tubuh bekerja, dan sama belajar juga seperti itu, yaitu berproses. Di sini ada banyak penelitian yang mempelajari banyak jenis bahasa, jenis hewan lain yang mencoba memahami mekanisme biologis yang mempengaruhi penelitian Dr. Darnel ini. Jadi satu hal yang akan kita lihat hari ini adalah karakteristik yang berbeda, dan saya ingin kalian memikirkan apa yang unik untuk bahasa dan yang mana kita dapat menemukan contohnya. Contoh yang sekarang, Dr. Darnel bertanya kepada mahasiswanya seperti ini. Kalian berpikir gak sudah banyak orang yang mengetahui ini, apa bahasa itu cukup sebagai alat komunikasi dengan benar, dan apa bahasa yang benar adalah cara untuk berbagi informasi. Ada banyak spesies yang berbagi informasi dengan masing-masing lain dengan spesies lain. Jadi berbagi informasi tidak dengan sendirinya, cukup untuk mencakup bahasa itu tidak hanya dimiliki manusia saja.
Jadi berbagi informasi tidak dengan sendirinya cukup untuk membuat sesuatu menjadi bahasa. Ini berarti mencakup bahasa itu tidak hanya dimiliki manusia saja. Makhluk hidup itu hanya dimiliki makhluk hidup pun sama punya karakteristik merespon informasi dan memberi informasi. Nah, kita dapat melihat itu dengan metode komunikasi motif, seperti berbagi informasi dan peneliti itu telah mengidentifikasi 3 cara utama organisme atau hewan berbagi informasi dengan anggota spesies lainnya dan dengan organ lain. Pertama, yang kami gunakan terutama untuk bahasa dan organisme lain yang digunakan adalah mode komunikasi, yaitu pendengaran vokal. Jadi sudah jelas kalau vokal itu ada hubungannya dengan saluran vokal yang menghasilkan suara, yang kemudian suara itu diterima oleh telinga. Karena mekanisme pendengaran yang mengambilnya diambil dan kemudian diproses, maka individu yang ditengahi pesan muncul dengan pesan mereka sendiri dan menghasilkan emisi vokal mereka sendiri dan yang didengar oleh organisme lain. Jadi kita memiliki alat komunikasi pendengaran vokal ini. Semua hewan yang punya alat pendengaran tertentu tentunya karena orang yang tidak memiliki pendengaran itu sudah tidak masuk kategori vokal. Lalu yang kedua, kami juga memiliki visual gestural, dan orang yang menggunakan metode pendengaran vokal dapat menggunakan mode visual gestural sebagai pelengkap yang tepat. Seseorang yang sedang berpidato, ia akan melakukan vokal dan membuat ekspresi wajah kita dapat menggunakan keduanya beberapa mode komunikasi secara paralel untuk saling melengkapi. Dan ada kalanya mungkin orang itu tidak hanya menggunakan mode pendengaran vokal, mungkin hanya menggunakan mode visual gestural, seperti kalian jika tidak bisa mendengar atau tuli. Contohnya ya pantomim itu bahasa gestur. Mereka tidak bervokal tapi kita tahu maknanya. Itu karena kita memiliki banyak ketangkasan manual dan karena kita memiliki sistem visual yang cukup baik. Beberapa manusia telah menanggapi ini sebagai mode komunikasi utama mereka. Dan ini sering terjadi ketika mereka tidak dapat menggunakan mode komunikasi pendengaran vokal. Jadi jika mereka bisu atau jika mereka tuli atau kombinasi keduanya, maka mereka mungkin mendatangani alih-alih berbicara dengan suara mereka, dan bahwa bahasa masih benar bisa tidak benar ini tidak mencegahnya menjadi bahasa. Jadi bahasa tidak hanya terbatas pada mode pendengaran buku, dan Anda dapat memiliki bahasa visual gestural dan itu bisa menjadi bahasa yang lengkap karena memiliki karakteristik yang lain. Selanjutnya yang ketiga,
yang jauh lebih umum untuk komunikasi hewan, dan pengiriman pesan yang kurang canggih adalah mode penciuman kimia. Jadi di sini bahan kimia dikeluarkan oleh tubuh dan pesannya diterima oleh sistem penciuman atau hidung. Jelas peneliti juga menggunakan komunikasi itu. Jika kita tidak menggunakan pengharum parfum dan kolonial di Macy's, tidak akan begitu populer. Orang menghabiskan ratusan atau puluhan dolar setiap tahun untuk mendapatkan sabun yang berbau baik sampo dan yang berbau enak memakai deodoran. Jadi mereka terus berbau harum, dan ketika mereka melakukan hal-hal lain dengan benar. Jadi kita sensitif terhadap bau, dan bau itu dapat mengirim pesan, tetapi kami biasanya tidak menggunakannya sebagai metode komunikasi utama. Ini sangat berbeda dengan mengatakan apa yang dilakukan oleh anjing. Anjing baik-baik saja menggunakan cara komunikasi ketiga, yaitu cara komunikasi kimia penciuman untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ketika Anda membawa anjing Anda jalan-jalan dan anjing Anda, kita berbicara tentang memberitahu anjing saya sedang memeriksa kencingnya dengan benar. Dia berjalan menyusuri jalan, mencium semua semak-semak. Apa yang dia lakukan adalah mengambil pesan dari semua anjing lain yang telah berjalan di jalan yang mereka katakan, aku di sini dan aku lebih besar dan aku lebih keras dari dia, harus meninggalkan jawabannya yang tepat, dan kemudian anjing-anjing lain akan datang ke jalan meninggalkan pesan mereka, dan ada lapisan-lapisan pesan di jalan. Jadi mereka tahu siapa yang ada di lingkungan itu. Jenis anjingnya yaitu Alpha Dog. Mereka perlu khawatir atau kamu tahu apa yang kamu tahu makhluk lain lakukan juga, dan beberapa hewan akan meninggalkan sekresi dari mata mereka di pohon. Anda tahu hal-hal lain yang ada di daerah kalian. Jadi hewan lain tahu mereka mengeluarkan hormon dan hal-hal lain untuk memberitahu anggota spesies mereka bahwa mereka tersedia untuk kawin. Kalian tahu yang sebenarnya tidak berbeda dengan apa yang terjadi di counter Macy. Tetapi Anda tahu, jadi ini adalah kami melakukan ini untuk lapisan itu di atas, tapi itu modus komunikasi kimia penciuman tidak secanggih dan tidak sedetail, karena tidak memungkinkan untuk beberapa karakteristik lain yang akan kita bicarakan sekarang, sehingga kita harus memiliki mode komunikasi, dan dalam bahasa kita cenderung menggunakan tabung atas. Bahasa berikutnya dan sistem komunikasi lainnya memiliki fungsi pragmatis, yang berarti bahwa pesan yang dibuat melalui mode komunikasi memiliki tujuan, sehingga ada maksud di balik mengirim pesan. Sekarang kami membuat emisi pendengaran vokal dan resepsi yang tidak memiliki tujuan yang kalian tahu. Jika saya menguap lalu membuat suara, tetapi saya belum tentu bermaksud untuk mengirim pesan apapun dengan benar. Saya dapat membuat suara yang tidak berarti apa-apa,
Tetapi ketika kita berkomunikasi, penggunaan mode komunikasi memiliki tujuan. Saya berniat memberikan beberapa informasi yang saya miliki dengan mungkin secara spesifik. Kalian atau mungkin siapa saja yang ada di sekitar kalian tahu kapan singa mengaum di belakang dekat rumah saya. Mereka memberitahu orang-orang bahwa mereka besar, mereka menakutkan, dan kalian perlu mundur dengan benar. Itu bagian dari mereka yang mengirim pesan itu. Mereka tidak tahu bahwa saya jogging pada saat itu. Tentu saja katakanlah pendengaran yang sangat baik, tetapi mereka mengirim pesan semacam mengklaim wilayah mereka. Jadi itu fungsi pragmatik yang berhubungan dengan pragmatik, dengan bagaimana kita menggunakan sesuatu sebagai alat komunikasi, dan manusia menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengambil ide dari kepala mereka dan memindahkan ide tersebut ke kepala orang lain yang merupakan tujuan utama kami. Jadi jika pesan yang dihasilkan oleh sistem melayani tujuan tertentu, saya memiliki makna khusus. Kita akan menggunakan pesan khusus ini. Sekarang alasan bahasa dan sistem komunikasi memiliki tujuan secara pragmatik, maka yang kedua bahasa itu mengandung sifat semantik yang mengandung pesan khusus untuk makna tertentu, seperti contoh dalam bahasa Inggris. Jika saya mengucapkan kombinasi dari bunyi-bunyi seperti ke, berbunyi dan diakhiri bunyi t, maka itu menghasilkan kata cat. Dan orang-orang yang mendengarkan kata tersebut akan membayangkan atau menggambarkan bentuk dari cat dalam pikiran mereka masing-masing. Setiap orang akan memiliki gambaran yang berbeda tentang cat tersebut. Ada yang memikirkan tentang warna kucingnya putih, hitam, atau coklat, atau yang memiliki dua warna, atau ada yang menggambarkan kupingnya yang sedikit besar, atau lain-lain. Yang terpenting, setiap individu memiliki gambaran yang berbeda terhadap sesuatu di dalam pikirannya. Yang tak kalah penting bahwa pesan yang dimiliki hubungan yang relatif, tetap yang dapat dipahami oleh semua pengguna bahasa. Dan itulah yang disebut sebagai makna bahasa yang dimiliki setiap orang. Jadi ada hal yang mendasar yang sangat penting berkenaan dengan bahasa yang dikatakan sebagai alat komunikasi dan bertukar informasi, dan tiga hal ini disebut dengan mode of communication yang mencakup vokal auditory, gestural vokal, dan semical olfactory. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.